sesampainya Kiara di luar. Kenapa Kiara? Ini Ma, ada apa di wajah aku? Terus bentuknya bulat kecil gitu. Kan Kiara jadi malu kalau besok sekolah. Hahaha, anak mama sudah besar ya. Kiara tenang dulu. Sini coba mama jelasin. Kiara tahu kan, kalau setiap manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari bayi hingga lanjut usia. Tahu Ma? Nah, pada salah satu masa tersebut, ada satu masa yang disebut dengan masa pubertas. Pubertas, apa itu Ma? Sebelum mama jelasin, kita masuk ke rumah dulu ya. Jadi pubertas itu apa Ma? Mama jelasin definisinya dulu ya. Oke Ma. Jadi tadi kan mama udah bilang, dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada salah satu macam masa yang disebut dengan masa pubertas. Nah, masa pubertas ini disebut juga dengan masa peralihan. Masa peralihan? Iya, masa peralihan. Kiara tahu nggak, masa pubertas ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, atau yang terjadi saat remaja. Nah, makanya masa pubertas bisa disebut juga dengan masa remaja. Oh gitu Ma. Jadi masa pubertas itu terjadinya sebelum kita beranjak dewasa ya. Terus masa pubertas itu sendiri apa sih Ma? Jadi, pubertas itu adalah masa ketika manusia mengalami perubahan fisik dan pematangan fungsi pada organ reproduksinya. Pematangan organ reproduksi? Ya, Kiara ingat gak? Organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Organ reproduksi laki-laki itu penis, sedangkan organ reproduksi perempuan itu vagina. Oh, jadi pada masa pubertas, Kiara bakal ngalamin perubahan fisik ya Ma? Terus organ reproduksi Kiara akan semakin matang? Iya, tapi laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas pada umur yang berbeda Kiara. Maksudnya Ma? Biasanya masa pubertas perempuan itu lebih cepat dari laki-laki. Perempuan mengalami pubertas pada rentang umur 10-14 tahun. Sedangkan laki-laki umumnya mengalami pubertas rentang umur 12-16 tahun. Tapi ini hanya rentang umur aja ya. Pada kenyataannya, umur setiap anak saat menginjak masa pubertas itu bisa beda-beda. Tapi Ma, kok bisa pada menginjak masa pubertas manusia mengalami perubahan fisik dan kematangan fungsi pada organ reproduksinya? Bisa Kiara, hal ini bisa terjadi karena perubahan yang diakibatkan oleh hormon di dalam tubuh. Hormon? Apa itu Ma? Nah, hormon ini merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses tertentu di dalam tubuh kita. Terus apa hubungannya sama merah-merah yang ada di muka Kiara ini Ma? Oh, itu namanya jerawat. Jerawat adalah salah satu ciri seseorang yang memasuki masa pubertas. Jadi Kiara udah puber? Iya, tapi Kiara nggak perlu khawatir, karena masa pubertas itu wajar dan normal. Iya Ma. Ayo dong, jangan khawatir. Tadi kan Kiara udah tahu kalau pubertas itu menyebabkan perubahan fisik dan kematangan fungsi organ reproduksi. Iya kan? Iya, Kiara tahu Ma. Nah, jadi Kiara udah paham kan tentang pubertas? Sudah dong Ma. Ma, tadi katanya jerawat adalah salah satu cirinya ya. Ada lagi gak Ma ciri lainnya? Ada dong. Contoh selain jerawat yaitu mengalami menstruasi, payudara tumbuh, muncul jerawat. Nah, itu ciri-ciri pubertas pada perempuan dan masih banyak lagi. Oh, jadi itu ciri-ciri pubertas pada perempuan. Dan masih banyak lagi ya Ma? Iya Kiara, sekarang Kiara paham kan? Paham dong Ma. Di saat Mama Kiara sudah menjelaskan kepada Kiara tentang pubertas anak perempuan. Nah, di sini Papa Ronald yang akan menjelaskan kepada Ronald mengenai pubertas dalam anak laki-laki. Kok ini kasur aku basah ya? Duh, bilang ke ayah dulu deh. Ayah. Loh, kenapa Ronald kok lari-lari sama teriak-teriak? Kenapa Ronald? Maaf ya. Maaf kenapa? Loh, kok itu celana kamu basah? Gini loh ya, tadi saat Ronald bangun tidur, tiba-tiba kasur Ronald basah. Anak ayah sekarang sudah besar ya.
Maksudnya gimana ya? Jadi gini, sekarang Ronald itu sudah memasuki masa pubertas. Ronald masih ingat kan apa arti pubertas? Ingat kok ya, pubertas itu adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa ya. Ya, Iya, dan Ronald tahu nggak pada saat laki-laki mengalami masa pubertas akan mengalami dua perubahan dalam fisiknya loh, yaitu ada perubahan primer dan ada perubahan sekunder. Coba ayah jelaskan ya. oke ya. Jadi tadi ayah bilang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dibagi dua, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Oh, ya ya. Emangnya perubahan primer dan perubahan sekunder itu apa ya? Perubahan primer itu perubahan yang pasti akan dialami oleh semua laki-laki pada masa puber, Ronald. Terus kalau perubahan sekunder ya? Nah, kalau perubahan sekunder itu adalah perubahan fisik yang belum pasti dialami oleh semua laki-laki pada masa pubertas, Ronald. Oh, gitu. Nah, sekarang Ronald sudah paham kan? Sudah sih ya. Tapi Ronald masih penasaran. Penasaran kenapa? Tadi kan ayah bilang kalau misalkan ciri pubertas laki-laki itu mengalami dua perubahan pada fisiknya, yaitu ada perubahan primer dan perubahan sekunder. Nah, terus ayah juga ngasih tahu kalau primer itu merupakan perubahan yang pasti akan dialami oleh laki-laki pada masa pubertas. Emang cirinya gimana ya? Jadi karena perubahan primer itu merupakan perubahan yang pasti dialami oleh semua anak laki-laki. Nah, jadi semua anak laki-laki juga akan mengalaminya saat sudah menginjak masa pubertas, Ronald. Nah, selain itu Ronald juga harus tahu nih, perubahan primer itu bersifat tidak tampak karena perubahannya terjadi dalam bentuk matangnya fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Matangnya fungsi organ reproduksi yaitu sel sperma. Nah, sperma ini dapat dikeluarkan melalui mimpi basah yang sedang Ronald alami. Maksudnya gimana ya? Jadi gini, ketika Ronald menginjak masa pubertas, organ reproduksinya yaitu penis akan mengeluarkan sel sperma yang berbentuk cairan. Nah, cairan ini akan dikeluarkan oleh anak laki-laki di saat tidur. Makanya namanya mimpi basah. Samakan yang dialami oleh Ronald. Oh, gitu toh. Jadi Ronald mengalami masa perubahan primer yaitu mimpi basah ya? Ya. Iya Ronald, jadi Ronald sedang mengalami mimpi basah. Jadi itu ya ciri-ciri perubahan primer. Oke. Ronald ngerti. Terus kalau perubahan sekunder? Nah, Ronald masih ingat gak sama definisi perubahan sekunder? Ingat kok ya. Perubahan sekunder itu merupakan perubahan fisik yang belum pasti akan dialami oleh semua anak laki-laki pada masa pubertas ya. Benar, belum pasti. Artinya tidak semua anak laki-laki mengalami ciri perubahan masa sekunder, Ronald. Emangnya sifat sekunder itu gimana ya? Nah, sekunder itu bersifat tampak, Ronald, karena perubahannya dapat terjadi pada perubahan fisik maupun emosi. Perubahan fisik dan emosi itu maksudnya gimana ya? Ada banyak. Perubahan fisik itu misalnya tumbuh kumis dan janggut, tumbuh jakun, dada membindang, otot membesar, dan terakhir perubahan emosi yang sering berubah atau labil. Ya, yang dimaksud emosi yang berubah atau labil itu gimana? Ronald gak paham. Jadi yang dimaksud perubahan emosi atau labil itu emosinya bisa naik turun gitu, Ronald. Kadang saat lagi senang terus tiba-tiba sedih, atau bisa juga kadang senang terus tiba-tiba marah. Waduh, emangnya kayak gitu wajar ya? Ya. Wajar, karena hal ini dapat terjadi karena pengaruh hormon. Tapi Ronald tenang aja, perubahan emosi ini akan makin berkurang kok, sehingga bertambahnya dewasa
kita akan semakin dapat memperoleh emosi kita. Pak, tadi kan ciri sekunder itu belum pasti dialami. Berarti gak semua ciri muncul di anak yang pubertas ya? Iya betul Ronald. Nah, sekarang Ronald sudah paham kan? Sudah dong ya. Cara menyikapi masa pubertas yaitu rajin beribadah dan selalu mendekat kepada Sang Pencipta. Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur, dan masih banyak lagi.